wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pesantren dan Madrasah di Era Globalisasi. Yang pertama yaitu pengertian pesantren. Menurut para ilmuwan, istilah pondok pesantren merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan pondok atau pesantren atau dengan pondok pesantren. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan menyebarkan ajaran agama Islam, serta melatih para santri untuk siap dan mampu hidup mandiri. Atau dapat diambil pengertian sebagai suatu tempat di mana para santri belajar pada seorang kiai untuk memperdalam dan memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu pengertian madrasah. Madrasah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu darosa, yang merupakan fi'il madhi, yang artinya tempat duduk untuk belajar, tempat atau wahana untuk mengetahui proses pembelajaran secara formal dan memiliki konotasi spesifik. Maksudnya pada madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Evi Zulfatun. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lilis. Saya akan menjelaskan tentang definisi globalisasi. Apa itu globalisasi? Kata globalisasi sendiri berasal dari kata globe yang berarti bumi, atau secara sederhana bisa bermakna suatu proses yang menjadikan satu dunia atau satu bumi. Nah, menurut beberapa ahli seperti Baylis dan Smith, mereka mendefinisikan bahwa globalisasi sebagai proses meningkatnya hubungan antara masyarakat hingga peristiwa yang terjadi di tempat tertentu semakin lama akan mulai berpengaruh terhadap masyarakat. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan semakin mendalamnya keterkaitan hubungan sosial yang telah mengglobal. Maksudnya adalah masyarakat hidup di suatu wilayah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di tempat lain, begitu pula sebaliknya. Nah, globalisasi sendiri dapat ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu globalisasi berhubungan erat dengan inovasi dan kemajuan teknologi, serta sebagai jalan arus informasi untuk berkomunikasi dengan negara-negara luar. Yang kedua, globalisasi tidak bisa terlepas dari akumulasi kapital. Semakin besarnya arus investasi, maka akan semakin tinggi keuangan dan perdagangan global. Yang ketiga yaitu globalisasi berhubungan dengan perpindahan masyarakat, nilai, dan ide yang lintas negara serta pertukaran budaya. Nah, yang keempat, globalisasi dicirikan dengan semakin tingginya tingkat hubungan dan keterkaitan antar masyarakat. Tadi dijelaskan oleh Mbak Lilis terkait dengan pengertian madrasah dan pesantren. Menurut saya madrasah dan pesantren ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama lembaga pendidikan Islam. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berbeda dalam atmosfer globalisasi dan modernisasi, dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perubahan umat Islam. Sebelum mengetahui tantangan globalisasi bagi madrasah dan pesantren, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui 7 karakteristik yang ada pada pendidikan Islam. Ya, yang pertama yaitu menguasai ilmu pengetahuan agama. Bahwa dasar ajaran Islam yaitu mewajibkan masyarakat muslim mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan dipahami sehingga harus mampu mengajarkan dan memberikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, menitik beratkan nilai-nilai akhlak atau tingkah laku dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dan kepentingan masalah umat. Yang kelima, memperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik serta mengembangkan potensi dan jati diri sesuai ajaran Islam.
Yang terakhir yaitu berusaha melaksanakan amal baik dan tanggung jawab sosial. Menurut Cece Wijaya, tantangan bagi madrasah dan pondok pesantren digambarkan dari perubahan yang ada di masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mempengaruhi sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan. Adapun tantangannya yaitu yang pertama di bidang politik, madrasah dan pesantren harus mampu menyikapi tantangan dalam bidang ini dengan objektif, yaitu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu bidang kebudayaan. Salah satu budaya negara asing yang sangat mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia adalah pergaulan bebas atau seks bebas. Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam untuk menjaga dan menjauhkan generasi bangsa dari hal-hal yang negatif yang dibawa oleh kebudayaan dari luar. Yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ini, dengan munculnya benda atau alat yang serba canggih akan mempengaruhi proses pendidikan. Benda atau alat canggih tersebut bisa menjadi tantangan untuk para pendidik dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena alat-alat tersebut bisa memberikan dampak positif serta negatif, termasuk dengan adanya internet. Sehingga tujuan pendidikan pada masa sekarang tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, keimanan, keterampilan, tetapi harus mampu mengarahkan agar peserta didik yang kreatif, produktif, inovatif, serta mandiri. Karena pada masa sekarang penuh dengan persaingan. Yang keempat yaitu bidang ekonomi. Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu negara yang dapat menjadikan lemah atau kuat, maju atau mundurnya perkembangan sistem pendidikan yang ada di dalam suatu negara. Yang kelima yaitu bidang sistem nilai. Sistem nilai merupakan dasar aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, baik itu dari aturan tradisional maupun aturan agama yang telah ada di masyarakat. Selain itu, sistem nilai bisa dijadikan sebagai titik berat pada perilaku manusia yang memiliki kemampuan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perkembangan masyarakat. Nah, jadi madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar mau bekerja di bidang teknik, ekonomi, ilmu murni, sehingga bidang tersebut tidak hanya dimiliki oleh lulusan non-madrasah atau non-pesantren yang belum tentu memiliki mental keagamaan yang kuat. Nah, untuk menyikapi era globalisasi yang berbagai macam perkembangannya, maka madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus cepat mungkin untuk mencapai sesuatu yang telah menjadi tujuannya, yaitu tercapainya nilai-nilai keislaman dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga diharapkan untuk menjadi seorang yang kreatif dan produktif. Apalagi sebagai pelajar Islam atau masyarakat yang beriman, seorang yang beriman dan bertakwa sekaligus produktif dengan mampu menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan taraf kehidupannya, sehingga tujuan pendidikan Islam bukan hanya sekedar menjadikan cagar budaya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi tantangan madrasah dan pondok pesantren di era globalisasi. Yang pertama yaitu mengembangkan tradisi murni di madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu dengan adanya keselarasan antara keunggulan sistem sekolah umum dengan sistem pesantren. Yang kedua yaitu mengaplikasikan setiap bagian kurikulum agar mampu berfungsi lebih maksimal, yaitu komponen tujuan, komponen media, komponen materi, komponen strategis, dan komponen evaluasi. Yang ketiga yaitu menyesuaikan profesionalitas guru. Nah, menurut Abu Dinata, seorang guru yang profesional paling tidak menguasai 3 hal. Yang pertama yaitu menguasai bidang pengetahuan, keilmuan, dan keterampilan yang secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu
mempunyai kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mempunyai budi pekerti dan kepribadian yang baik sehingga mampu mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dan agar guru bisa dijadikan sebagai teladan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengelolaan, dan yang terakhir menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Nah, untuk menjawab tantangan era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama yaitu madrasah dan pondok pesantren harus mampu meningkatkan daya saing dengan sungguh-sungguh, sehingga lulusan dari madrasah dan pondok pesantren mampu bersaing dengan dalam pergaulan global. Yang kedua yaitu madrasah dan pondok pesantren harus bisa mempunyai keahlian yang bermacam-macam, mengingat luasnya lapangan pekerjaan di era globalisasi seperti saat ini. Nah, yang ketiga yaitu madrasah dan pondok pesantren harus memperhatikan dan mempertahankan identitasnya dan tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Seperti biasanya yang ada di pesantren dan madrasah kan lebih menekankan pada akhlak. Yang terakhir yaitu madrasah dan pondok pesantren harus melakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan agar tahu mana yang kurang dan bisa memperbaikinya sebagai jaminan kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.